Gila, Timnas Indonesia berencana memanggil 11 pemain naturalisasi lagi untuk menghadapi Cina dan Jepang. Ayo sekarang kita sama-sama jaga ya, pemerintah, PSSI, supporter untuk memastikan tadi kita bisa maksimal. Ya karena tentu game ke depan antara kita dengan China dan Jepang itu bukan game yang mudah. Kita harus punya 3 poin minimal supaya ya tentu tergantung dari hasil tim yang lain untuk kita bisa apakah ranking 3 atau 4 dan kita masuk ke kualifikasi round 4. Kalau mau langsung harus dua-duanya menang. Tapi saya nggak tahu. Lawan Jepang ya, tapi siapa tahu kita menang sama Jepang. Nggak mungkin, bola itu kan 50-50. Ulas salah satu media Jepang, Soccer Digest, Senin 31 Maret 2025, sumber dari media Jepang itu ialah pemberitaan media Korsel, Esports News. Menurut mereka demi mengincar kemenangan atas Jepang, PSSI akan memanggil kembali pemain naturalisasi. Indonesia yang mengalahkan Bahrain untuk meningkatkan harapan lolos ke Piala Dunia untuk kali pertama, sekali lagi akan membuat kebijakan naturalisasi dalam skala besar. Media Jepang itu pun menyebut timnas Indonesia seperti tim kedua Belanda, dengan banyaknya pemain keturunan Belanda di skuad merah putih. Seolah-olah mereka telah sama dengan tim B Belanda dan mencapai level tim nasional 1,5. Meski pelatih Kluivert menentang bahwa timnas Indonesia seperti sebuah klub. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan target timnas Indonesia saat menghadapi Cina dan Jepang dalam laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Oleh sebab itu, timnas Indonesia harus bisa menang saat bersua Cina. Sambil berharap pada hasil tim lain, skuad Garuda diharapkan bisa finish di posisi 3-4 klasemen akhir grup C untuk melangkah ke fase selanjutnya. Peluang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin menipis, tetapi cukup realistis masuk putaran keempat. Meski begitu, lawan-lawan yang bakal dihadapi timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi bukan tim sembarang. Negara-negara Teluk akan menjadi lawan tangguh skuad Garuda di babak kualifikasi tersebut. Karena itu, Indonesia butuh amunisi baru. Patrick Kluivert pun bisa segera melobi sejumlah pemain keturunan. Erick Thohir sedang menargetkan pemain naturalisasi baru khususnya para pemain keturunan yang saat ini sedang berkarier di Liga Inggris. Siapa saja mereka? Berikut diantaranya. 1. Pascal Struijk dari Leeds United. Potensi Pascal Struijk bermain untuk timnas Indonesia masih terbuka lebar, tetapi ia juga mengaku masih menanti panggilan dari Belanda. Pascal Struijk lahir di Belgia, tetapi kakek dan neneknya lahir di Indonesia yang saat itu masih disebut Hindia Belanda. Hadirnya Struijk bisa menjadi tambahan amunisi bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Sayangnya, Pascal Struijk menutup pintu membela Garuda. Ia masih sangat berharap membela Belanda, hingga menolak tawaran Belgia. 2. Jenson Seelt dari klub Sunderland. Jenson Seelt lahir di Ede, Belanda, pada 23 Mei 2003. Dikabarkan ia punya darah Indonesia di sisi kakeknya yang berasal dari Ambon. Penampilannya yang impresif bersama PSV U21, langsung membuat Sunderland kepincut hingga rela membayar 2 juta euro untuk membeli bek bertinggi 192 cm itu dari PSV pada musim 2023-24. Pada musim perdananya bersama Sunderland di divisi Championship, Jenson Seelt tampil 17 kali. Kehadirannya akan semakin membuat timnas Indonesia kental dengan gaya catenaccio ala timnas Italia di masa lalu. 3. Milion Manhoef dari Stoke City, berposisi sebagai penyerang. Milion Manhoef bisa dijadikan sebagai tandem Ula Romeni di lini serang. Milion Manhoef disebut memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang merupakan keturunan Suriname Indonesia. Menurut sumber Football Talent Asia ID, terlepas dari Belanda Suriname, dia juga memiliki akar keturunan Indonesia dari sisi ibunya. Kakek Miliano merupakan orang Indonesia. Hal ini memunculkan harapan bagi penggemar sepak bola Indonesia agar Manhoef bisa suatu hari memperkuat timnas Indonesia. Meski begitu, Milion Manhoef lahir di Belanda, saat ini ia bermain di Liga Inggris bersama Stoke City. Dan sudah memainkan 4 kali laga bersama timnas Belanda U16 dan U17. PSSI harus bergerak cepat untuk bisa mendapatkan jasanya. Media Belanda melaporkan PSSI sedang mengincar seorang pemain keturunan yang pernah menjadi juara Liga Eropa.
PSSI saat ini masih terus mengejar beberapa pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk terus memperkuat tim nasional Indonesia agar dapat mencapai target lolos ke Piala Dunia dan bersaing di sepak bola Asia secara konsisten. Menariknya di Ajax Amsterdam yang dikenal sebagai klub top Eredivisie, bernaung sejumlah pemain keturunan Indonesia, Belanda, bahkan satu di antara nama tersebut memiliki garis keturunan Indonesia. Termasuk di antaranya anak dari pemain sepak bola legendaris Belanda, Rafael van der Vaart. Siapa saja calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang kini bermain di Ajax Amsterdam? Simak ulasannya. 1. Rian van de Pavert. Sosok pemain muda ini baru saja mendapatkan kontrak profesional dari Ajax Amsterdam. Bek kelahiran Amsterdam ini baru berusia 19 tahun dan saat ini bermain di Ajax U19. Rian van de Pavert memiliki darah keturunan Indonesia yang kental karena leluhurnya berasal dari Medan, Yogyakarta dan Surabaya. 2. Tristan Goijer. Nama Tristan Goijer tidak asing bagi publik sepak bola di tanah air. Apalagi dia sempat dihubungi oleh PSSI untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20, bahkan pada Agustus 2024. Tristan Goijer kepada Yusa Nugraha mengakui sudah menjalin kontak dengan PSSI. Namun, Tristan Goijer mengaku masih mengikuti perkembangan dan tidak menutup kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia. 3. Kenyonho Kasanwirjo. Dari namanya sudah terlihat bahwa Kenyonho Kasanwirjo adalah pemain keturunan Jawa. Saat ini, dia bermain di Ajax U17. Pemain dengan posisi bek tengah ini, memiliki keturunan Suriname juga. Dia adalah saudara lelaki dari Nerasho Kasanwirjo yang bermain di Rangers FC, Skotlandia. 4. Anwar Elmhasani. Anwar Elmhasani memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu. Pemain dengan posisi winger dan gelandang tersebut terakhir kali bermain di Ajman Club. Selain memilih darah keturunan Indonesia, Anwar Elmhasani juga memiliki garis keturunan Maroko. 5. Kenny Tete. Sosok Kenny Tete memiliki garis keturunan Indonesia yang sangat kental dari ibunya yang berasal dari Pulau Nias. Sementara ayahnya berkebangsaan Mozambik. Dia memulai karir dari Akademi DWS Youth dan Zeeburgia. Kemudian bergabung dengan Ajax Amsterdam. Dalam perjalanan karirnya, Kenny Tete sempat pindah ke Olympique Lyon dan kemudian berkarir di Fulham. 6. Damian van der Vaart. Damian van der Vaart merupakan putra dari legenda sepak bola Belanda Rafael van der Vaart. Dia memiliki darah Indonesia dari sang ibu yakni Sylvie Meis yang berprofesi sebagai model dan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah. Saat ini Damian van der Vaart baru berusia 18 tahun dan bermain di posisi gelandang tengah, bernaung di bawah agen pemain 11 double pass. Tidak menutup kemungkinan Damian van der Vaart bakal menjadi bintang sepak bola seperti ayahnya. Itulah 6 pemain keturunan Indonesia di Ajax Amsterdam yang dibidik PSSI dan beberapa tentu memiliki kans menjalani naturalisasi, termasuk salah satunya putra dari Rafael van der Vaart.